Berbagai krisis yang terjadi pada akhir Orde Baru. Yang pertama adalah krisis politik. Krisis politik muncul karena adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, ketidakadilan pemerintah dalam penegakan hukum, dan penolakan Soeharto sebagai presiden setelah pemilu 1997. Yang kedua ada krisis ekonomi dan moneter. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi besar-besaran. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah. Akibatnya, harga kebutuhan pokok terus naik dan masyarakat kehilangan daya beli. Bahkan, angka pengangguran terus melonjak dan banyak anak yang harus putus sekolah. Yang ketiga ada krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di berbagai daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial, di mana pengangguran persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Yang keempat ada krisis hukum. Dalam bidang hukum, pemerintah melakukan intervensi, artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Yang kelima ada krisis kepercayaan. Di awal masa reformasi, masyarakat Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Hal ini disebabkan masyarakat yang belum mempercayai sepenuhnya pemerintah yang menggantikan rezim Orde Baru. Contohnya adalah pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah sebab masyarakat menilai bahwa pemerintah masih disusupi oleh orang-orang Orde Baru. Selain itu, masih mendominasinya golongan karya dalam parlemen juga semakin memperkuat hal ini. Bukti dari krisis kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan singkatnya masa jabatan Presiden Habibie. Tuntutan dan agenda reformasi. Pada akhir bulan April 1998, muncul tuntutan reformasi atau mati yang ditorehkan oleh para aktivis mahasiswa saat kegiatan unjuk rasa. Tuntutan tersebut menggambarkan titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional. Gerakan reformasi ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik dan dilatar belakangi karena adanya krisis multidimensi bangsa Indonesia. Karena aspirasi mereka tidak mendapat respon dari pemerintah, para mahasiswa harus turun ke jalan. Maka gerakan reformasi mempunyai beberapa agenda, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan hukum, pelaksanaan otonomi daerah, dan agenda yang utama adalah turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan. Mereka tertembak saat ribuan mahasiswa baru memasuki kampus setelah melakukan demonstrasi di gedung DPR MPR. Dari peristiwa tersebut, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan di pusat dan daerah, serta ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Mereka berupaya menemui pimpinan DPR MPR agar mengambil sikap yang tegas. Mereka ingin Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Dan akhirnya, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto untuk mengundurkan diri. Tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden setelah 32 tahun ia menjabat dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada saat sejak itu, berakhirlah era Orde Baru ke masa reformasi. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
Turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal berdirinya masa Orde Reformasi Indonesia. Masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Berikut langkah-langkah yang dilakukan Presiden B.J. Habibie untuk mengatasi keadaan negara pada waktu itu. Langkah yang pertama adalah pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada tanggal 22 Mei 1998, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 122 tahun 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini memfokuskan pada pembenahan ekonomi dalam 5 bidang kerja utama, yaitu yang pertama, melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia. Yang kedua, melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah. Yang ketiga, memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Yang keempat, membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia. Yang kelima, melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi kepada IMF. Pada sidang pertama kabinet ini pada tanggal 25 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie memberikan 2 sasaran pokok, yaitu tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Yang kedua, Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Sidang ini diadakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 untuk menyiapkan jalan bagi liberasi politik. Pengamanan Sidang Istimewa MPR melibatkan warga sipil yang dikenal dengan nama Pam Swakarsa. Dengan tekanan massa yang terus-menerus di luar gedung MPR, maka pada tanggal 13 November 1998, Sidang Istimewa MPR ditutup. Sidang ini berakhir dengan menghasilkan 12 ketetapan yang diwarnai voting dan aksi walkout dari FPP MPR menyangkut keberadaan ABRI di dalam lembaga perwakilan. Reformasi bidang politik. Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu dengan mengubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Berikut beberapa hal yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Yang kedua, kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Selanjutnya, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak. Serta yang terakhir, diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden. Pelaksanaan pemilu tahun 1999. Pemilu pertama setelah reformasi bergulir diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Dalam rangka persiapan pemilu tersebut, Presiden B.J. Habibie mencabut Undang-Undang Pemilu yang dipakai pada masa Orde Baru. Dan sebagai gantinya, ditetapkan 3 undang-undang politik baru yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari 1999. Isi 3 undang-undang tersebut mengenai partai politik, proses pemilihan umum, serta susunan dan kedudukan atau Susduk MPR, DPR, serta DPRD. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 ditandatangani oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan bukan lagi Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Setelah KPU selesai melakukan perhitungan suara, hasilnya ada 5 besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak, yaitu PDIP, Golkar, PKB, dan PAN. Pelaksanaan referendum Timur Timur. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, diadakan referendum bagi rakyat Timur Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timur Timur melakukan cacat pendapat sesuai dengan persetujuan New York. Setelah cacat pendapat tersebut, terjadi berbagai bentuk kekerasan sehingga demi kemanusiaan, Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timur Timur. Selanjutnya adalah reformasi bidang ekonomi. Tujuan utama reformasi di bidang ekonomi adalah yang pertama, merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Serta yang ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial
bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Selanjutnya, reformasi bidang hukum. Dalam reformasi hukum, khususnya substansi hukum, diharapkan melahirkan aturan hukum yang berwatak reformis, menjamin hak-hak asasi masyarakat, demokratis, berdimensi keadilan, dan melindungi kepentingan publik. Yang kedua, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 20 Oktober 1999, melalui sidang umum MPR, KH Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur telah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat untuk masa bakti tahun 1999 sampai 2004. Pasangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Megawati membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dilantik pada tanggal 28 Oktober 1999. Persatuan yang harus dihadapi sebagai warisan persoalan pada masa Orde Baru adalah masalah KKN, pemulihan ekonomi, masalah Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, mempertahankan kurs rupiah, masalah jaringan pengaman sosial atau GPS, penegakan hukum, dan penegakan HAM. Secara umum, pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid belum mampu melepaskan bangsa Indonesia dari krisis yang dialami bangsa Indonesia. DPR mengeluarkan Memorandum 1 untuk Presiden pada tanggal 1 Februari 2001 yang disusul dengan Memorandum 2 pada tanggal 30 April 2001. Inti memorandum tersebut adalah agar Presiden kembali bekerja sesuai dengan GBHN yang telah diamanatkan. Kedua memorandum tersebut dibalas Presiden dengan mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 pada dini hari pukul 1:01 waktu Indonesia Barat. Isi Dekret Presiden tersebut pada intinya sebagai berikut. Yang pertama, membekukan MPR dan DPR Republik Indonesia. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu 1 tahun. Yang terakhir, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. 3. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dilantik sebagai Presiden Indonesia yang kelima pada tanggal 23 Juli 2001. Megawati menjalankan pemerintahannya didampingi oleh Hamzahas atau Wakil Presiden pada saat itu. Megawati mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Gotong Royong. Program kerja Kabinet Gotong Royong yang pertama adalah mewujudkan otonomi yang tangguh, yang kedua menyehatkan bank, yang ketiga memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri, yang keempat mewujudkan supremasi hukum. Presiden Megawati berhasil melaksanakan pemilu tahun 2004 yang berlangsung secara aman dan damai. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu memilih para calon legislatif mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Tahap kedua yaitu memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap ketiga atau disebut dengan pemilu presiden putaran kedua. Pemilu ini dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presidennya Yusuf Kala. Yang keempat, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6 untuk periode 2004-2009. Kabinet yang dibentuk oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala ini dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu. Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dengan Wakil Presiden Budiono untuk periode 2009 sampai 2014. Kabinet yang dibentuk oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Budiono ini dinamakan dengan Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua. 1. Peran pelajar, mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat pada masa pergerakan nasional Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran penting. Berdirinya organisasi pergerakan banyak dipelopori oleh para pemuda, khususnya mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada masa kolonial. Pada masa itu, mahasiswa Indonesia telah berperan memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Para mahasiswa itu sering mendiskusikan dan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia yang saat itu masih dijajah. Selain pelajar dan mahasiswa, tokoh masyarakat juga memiliki andil dalam perubahan politik dan dinamika ketatanegaraan Indonesia.
Tokoh tersebut diantaranya Dr. Wahidin Sudirohusodo, Haji Samanhudi, HOS Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asyari. Yang kedua, peran pelajar, mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat pada masa Orde Lama sampai Reformasi. Adanya gerakan mahasiswa 1966 yang mengantarkan bangsa Indonesia memasuki tatanan baru atau Orde Baru untuk terus berperan dalam bidang politik. Pada tanggal 15 Januari 1974, terjadi peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Peristiwa ini merupakan gerakan mahasiswa yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah terkait kerjasama dengan pihak asing untuk pembangunan nasional. Para mahasiswa memprotes kedatangan Perdana Menteri Jepang. Sehari setelah peristiwa Malari, mahasiswa kemudian memaklumatkan Tritura yang berisi bubarkan asisten pribadi, turunkan harga, dan menggantung koruptor-koruptor. Pasca peristiwa Malari, lahir gerakan koreksi yang berhasil menurunkan Orde Baru. Terjadi demo besar-besaran yang didukung oleh masyarakat. Pada tanggal 8 sampai 12 Mei 1998, itu merupakan masa yang kelam dalam pergerakan mahasiswa. Pada tanggal 19 Mei, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR dan menuntut diadakannya sidang istimewa MPR. Pergerakan reformasi yang digalakkan oleh mahasiswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat tahun 1998 membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan Indonesia telah berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendirian lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI dengan tugas membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijakan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan MPRS nomor 18B tahun 1967, pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Tugas LIPI yang pertama, membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 2. Mencari kebenaran ilmiah. 3. Mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di Indonesia, sejarah perkembangan iptek setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade. Dekade pertama yaitu pengenalan iptek pertama kali seperti pembangunan pabrik semen di Gresik, pabrik kertas di Blabak, pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya. Dekade 2. Pada dekade ini mendirikan pabrik pesawat di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang menggunakan teknologi lebih canggih. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendirian lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta. Selain lembaga-lembaga penelitian, teknologi di Indonesia juga mengalami perkembangan, yaitu sebagai berikut. 1. Nurtanio Industri Dirgantara Nasional. Sebagai upaya mengembangkan teknologi dan industri penerbangan pada tanggal 28 April 1976, didirikan industri pesawat terbang Nurtanio yang diprakarsai oleh B.J. Habibie. Dalam perkembangannya, perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau yang disingkat IPTN. Saat itulah mulai tumbuh dan berkembang industri pesawat terbang modern dan lengkap di Indonesia. Pada periode inilah semua aspek prasarana, sarana, SDM, hukum, dan regulasi, serta aspek lainnya yang berkaitan dan mendukung keberadaan industri pesawat terbang berusaha ditata. Melalui IPTN, dikembangkan suatu konsep alih teknologi dan industri progresif yang ternyata memberikan hasil optimal dalam penguasaan teknologi kedirgantaraan dalam waktu yang relatif singkat. Teknologi komunikasi dan transportasi. Yang A. Teknologi komunikasi di Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi tidak bisa lepas dan kebijakan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru pada tanggal 16 Agustus 1976
merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia pada waktu pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Adapun sistem komunikasi satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Pemanfaatan satelit ini mampu mengubah hubungan komunikasi di wilayah Indonesia dan juga di wilayah regional Asia Tenggara. Bagian B, yaitu transportasi. Salah satu sarana dan prasarana transportasi darat yang dikembangkan pemerintah Indonesia adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau dikenal dengan sebutan jalan tol. Pembangunan tol pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan jalan tol Jakarta-Bogor. Pembangunan jalan tol tersebut memanfaatkan teknologi Sosro Bahu. Teknologi Sosro Bahu memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di jalur macet. Selain dengan teknologi Sosro Bahu, pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi cakar ayam. Penemuan tersebut berawal dari permintaan Bung Karno untuk menyukseskan Asian Games yang membutuhkan suplai listrik yang memadai. Untuk hal itu, dibangun gardu listrik di wilayah Ancol yang merupakan rawa-rawa. Teknologi ini mampu membangun fondasi di rawa-rawa. Keberhasilan ini menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Asian Games. Revolusi Hijau. A. Latar belakang lahirnya Revolusi Hijau. Program Revolusi Hijau muncul sebagai akibat adanya kekhawatiran dunia akan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan produksi pertanian. Gagasan mengenai Revolusi Hijau bermula dari hasil penelitian dan tulisan seorang ilmuwan bernama Thomas Robert Malthus tahun 1766 sampai 1834 yang berpendapat bahwa masalah kemiskinan dan kemelaratan adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Yang kedua, perkembangan Revolusi Hijau di Indonesia. Pertama, awal mula Revolusi Hijau di Indonesia, dasar perkembangan Revolusi Hijau di Indonesia. Yang A, kebutuhan penduduk yang meningkat dengan pesat. B, tingkatan produksi pertanian yang masih sangat rendah. C, produksi pertanian belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan penduduk. Di Indonesia mengenal Revolusi Hijau sejak berlakunya sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda. 2. Pelaksanaan Revolusi Hijau pada masa Orde Baru. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah Orde Baru adalah produksi pangan yang tidak seimbang dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Orde Baru melaksanakan Revolusi Hijau secara nasional. Revolusi Hijau dilaksanakan secara terprogram yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terlihat dan dimasukkannya Revolusi Hijau dalam program pembangunan 5 tahun. Hasilnya pada tahun 1984 pada Balita 4 Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras yang merupakan kebutuhan pokok penduduk Indonesia. Di Indonesia, Revolusi Hijau dilakukan dengan metode sebagai berikut. A. Metode ekstensifikasi. Pertanian adalah usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara melakukan perluasan areal pertanian. B. Intensifikasi pertanian adalah usaha untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, perbaikan saluran irigasi, serta obat dan pestisida pemberantas hama. C. Diversifikasi pertanian. Metode ini dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara melakukan penganekaragaman tanaman pertanian. Mekanisme pertanian adalah usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara menggunakan alat-alat modern dalam bidang. Revolusi Hijau bertujuan mengubah petani-petani gaya lama atau peasant menjadi petani-petani gaya baru atau farmers. Revolusi Hijau telah berperan memodernisasikan gaya lama untuk memenuhi industrialisasi ekonomi nasional. Perubahan ini dilakukan melalui usaha intensifikasi pertanian. Institut Pertanian Bogor mempersiapkan 5 teknik pertanian yang disebut dengan panca usaha tani. Adapun unsur-unsur panca usaha tani yaitu sebagai berikut. A. Pemupukan yang teratur. B. Pemberantasan hama secara intensif. C. Pemilihan bibit unggul atau varietas unggul. D. Pengolahan tanah yang baik. Dan E. Pengairan irigasi. C. Dampak Revolusi Hijau. Dampak positif Revolusi Hijau bagi manusia. 1. Revolusi Hijau dapat meningkatkan pendapatan petani. Kedua,
Revolusi hijau menyebabkan munculnya tanaman jenis unggul berumur pendek sehingga intensitas penanaman per tahun menjadi bertambah. 3. Revolusi hijau dapat merangsang kesadaran petani dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya teknologi. 4. Revolusi hijau merangsang dinamika ekonomi masyarakat karena dengan hasil melimpah akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula di masyarakat. Dampak negatif munculnya revolusi hijau. 1. Pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan semakin kuat. 2. Ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. 3. Sistem bagi hasil mengalami perubahan. Sistem panen secara bersama-sama pada masa sebelumnya mulai digeser oleh sistem upah pembeli memborong seluruh hasil dan biasanya menggunakan sedikit tenaga kerja. Akibatnya, kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang. 4. Peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan, karena penggunaan teknologi modern hanya dirasakan oleh petani kaya. 4. Dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif dan negatif kepada penggunanya. Dampak positif teknologi terhadap masyarakat, penggunaan aktif teknologi, misalnya teknologi komunikasi seperti media komunikasi sosial dan situs-situs seiring berkembangnya teknologi komunikasi. Di Indonesia terasa komunikasi menjadi lebih mudah. Kemajuan teknologi memang membawa dampak positif yang banyak, tetapi juga dampak negatifnya. Bila informasi yang disebarkan merupakan ilmu yang berguna, menjadi hal yang positif. Namun jika informasi yang disebarkan merupakan fitnah, hal tersebut akan merugikan pihak terkait.